Nah, muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Asgaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh bagus itu, coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak siapa namanya Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Sambil nunggu. Sebelum dimulai saya mau mengumumkan email, bagaimana ya? Email Sekretariat Reformasi Kepolisian dan nomor HP untuk WA. Jadi selama 1 bulan ini kami berharap mendapat masukan ya. Dan karena di HP kami masing-masing itu banyak sekali masukan. Nah, jadi kami bikin WA sendiri, WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis maupun yang ya setebel-tebelnya kan bisa dikirim sekarang baik melalui email ataupun melalui WA. Nanti silahkan ditanya sekretariat ya, tapi nomor HP-nya 0813. Nah, coba dicatat dong. 0813 179 7771. 0813 1797 771. Nah, kami mengundang masyarakat luas yang mau berpartisipasi dalam memberi masukan, silakan kirim melalui WA atau email. Nah, email Sekretariat Reformasi Kepolisian gmail.com. Nah, nanti bisa di-share oleh sekretariat. Nah, saudara, hari ini kami mengadakan sekali lagi pertemuan pendapat umum dengan beberapa ormas. Ya, salah satunya YouTuber, pepabri, bebar ya, tokoh-tokoh. Cuman Pak Sunarko yang tidak hadir, tapi yang lain jenderal-jenderal hadir. Dan juga YouTuber, tokoh terkenal Repli Harun dan kawan-kawan. Masing-masing ini mengajukan surat permohonan untuk audiensi. Nah, salah satunya dari Repli Harun dan kawan-kawan. Ya, ada surat. Nah, atas dasar surat permohonan itulah kami gabung dalam satu forum ini untuk ya mengadakan rapat dengar pendapat, ya kan? Nah, tapi khusus untuk Pak Repli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu, ya, Zoom. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Selain hukum, kita juga soal baik buruk etika. Dan kami pun runding bersama. Maka kesimpulannya sebaiknya kita sesuaikan aja dengan surat. Gitu loh. Jadi ini bukan undangan dari kami, tapi ada surat permohonan, yang surat permohonan itu daftar namanya ada. Dan kita putuskan, kita terima, karena tidak ada tadinya beberapa orang yang statusnya tersangka. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kami sebagai Komisi Reformasi Kepolisian,
kita harus memperbaiki kepolisian masa depan, tapi jangan terpaku pada kasus-kasus. Kasus-kasus itu boleh disampaikan, boleh, tapi kita tidak menangani kasus. Oke? Jadi kasus itu dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan-kebijakan reformasi ke depan. Jadi bukan menangani kasus. Nah, jadi kesimpulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah, lalu dia jawab, oh ini bagaimana, bisa nggak ini, oh ada alas. Saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, kita dengar. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya. Pakai teriak-teriak, boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu. Boleh, silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah, ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang, Roy Suryo, Tifa Fauzia sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa, ya kasihan juga. Saya merasa, waduh bagaimana ini. Nah, akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar WO gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun. Itu aktivis sejati, memang mesti begitu, dia tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga, komisi ini sudah bersepakat. Yang tersangka jangan, walaupun aspirasinya kita dengar, nanti kita bicarakan. Misal tadi ada ibu apa tadi menyampaikan tentang kasus Tifa, kasus ijazah palsu. Lalu juga Pak Faisal bicara solusi. Misalnya ada solusi, saya tanya, ya oke, kita dengar solusinya gimana menurut Anda urusan ijazah ini, ya kan? Saya cerita, saya ketua MK pertama tahun 2004, pertama kali ya Pilpres dan pemilihan umum yang perselisihannya dibawa ke MK. Itu banyak sekali kasus ijazah palsu, banyak sekali. Gitu loh. Maka tahun 2004 itu syarat menjadi caleg itu SMP. Nah, maka atas dasar pengalaman itulah kami menyarankan kepada pemerintah supaya ditingkatkan dong, jangan SMP, jadi SMA. Maka tahun 2009 pemilunya itu syarat caleg itu SMA. Ternyata tetap banyak juga ijazah palsu itu. Dan kemarin terakhir 2024, 20 tahun kemudian, terakhir kasus pilkada kemarin, dari 40 yang disidang substansinya oleh Mahkamah Konstitusi, 7 diantaranya berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah ya masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi organisasi dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat buruk. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini termasuk Faisal, Askaba, apa solusinya? Coba dipikirkan, kita mau bantu walaupun mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran itu karena kesepakatan kami harus dihormati. Ya bukan, kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud, boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi nggak bisa, kami udah putus gitu loh. Nah, muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Asgab tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi. Oh bagus itu, coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak
Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi. Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Ton tidak bisa, perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah, kalau mau, ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Tapi syaratnya, Rismond dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya. Kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko. Gitulah kira-kira. Tapi silahkan mereka bahas, ya intinya apa yang tadi kami sudah selesaikan hari ini, bagian dari ya mengundang aspirasi, mendengarkan aspirasi masyarakat luas untuk perbaikan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.